Banyak pengguna yang tanpa sadar membagikan informasi sensitif di media sosial, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyerang, merendahkan, atau memprovokasi pihak-pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang etika dalam teknologi dan digitalisasi. Pada presentasi ini, kita akan membahas tantangan etika yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam kecerdasan buatan dan media sosial. Perkembangan kecerdasan buatan telah menimbulkan berbagai tantangan etika, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pekerjaan dan kesenjangan ekonomi. Beberapa sektor yang paling terdampak oleh otomatisasi AI diantaranya industri manufaktur, layanan keuangan, jurnalisme dan media. Pada industri manufaktur, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini telah digantikan oleh robot dan sistem otomatis. Pada layanan keuangan, AI digunakan untuk menganalisis data keuangan dan menggantikan pekerjaan analis keuangan tradisional. Di dunia jurnalisme dan media, algoritma AI dapat digunakan untuk menulis berita secara otomatis. Yang ini mengurangi kebutuhan akan jurnalis manusia. Untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab, diperlukan pedoman yang mengatur perkembangannya. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam AI. Yang pertama adalah transparansi dan keterjelasan. AI harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada penggunanya. Kejelasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh AI dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, keadilan dan non-diskriminasi. Sistem AI harus dirancang agar bebas dari bias yang dapat merugikan kelompok atau golongan tertentu. Data yang digunakan dalam pelatihan AI harus mencerminkan keberagaman dan tidak mengandung elemen diskriminatif. Yang ketiga, privasi dan perlindungan data. AI harus mengikuti regulasi perlindungan data seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa, yang mana ini menekankan hak individu untuk mengontrol data pribadinya dan memastikan keamanan dan dalam pengolahan data. Yang keempat, akuntabilitas dan pengawasan. Pengembang dan organisasi yang menggunakan AI harus bertanggung jawab atas dampak teknologi terhadap masyarakat. Pengawasan independen diperlukan untuk memastikan bahwa sistem AI tidak digunakan secara sewenang-wenang atau melanggar hak-hak individu. Yang kelima, keamanan dan ketahanan. AI harus dirancang dengan mempertimbangkan keamanan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang dimana diantaranya adalah untuk mencegah serangan cyber yang dapat mengendalikan sistem otomatisasi. Berbagai organisasi internasional telah mengembangkan pedoman dan regulasi yang bertujuan untuk mengatur penggunaan AI secara etis. Diantaranya UNESCO AI Ethics, yaitu adalah panduan dari UNESCO yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengembangan AI. Yang kedua, ada OECD AI Principle, prinsip AI yang diadopsi oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi yang menekankan inovasi yang bertanggung jawab. AI Act Uni Eropa, regulasi yang mengklasifikasikan AI berdasarkan tingkat risiko dan memberikan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh perusahaan teknologi. Penggunaan AI dalam dunia nyata telah menunjukkan tantangan etika yang signifikan, terutama terkait bias dan privasi. Kedua kasus berikut menyoroti pentingnya pengawasan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Kasus pertama, Amazon dalam perekrutan karyawan. Amazon pernah mengembangkan sistem AI untuk menyeleksi kandidat pekerja, tetapi sistem ini menunjukkan bias terhadap perempuan karena datanya didasarkan pada pola rekrutmen sebelumnya yang lebih banyak memilih laki-laki. Akibatnya, sistem AI ini akhirnya dihentikan karena dianggap diskriminatif. Yang kedua, penggunaan AI dalam pengawasan di Cina. Cina menggunakan sistem pengenalan wajah berbasis AI untuk memantau warga negaranya dalam skala besar. Hal ini memunculkan perdebatan etika terkait pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan teknologi untuk pengendalian sosial yang berlebihan. Etika dalam media sosial dan komunikasi digital.
Media sosial merupakan ruang publik virtual yang memiliki dinamika interaksi sosial yang sangat tinggi. Beberapa tantangan etika yang sering muncul dalam konteks ini diantaranya, yang pertama adalah penyebaran informasi palsu atau disinformasi dan misinformasi. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial membuat pengguna sering membagikan konten tanpa verifikasi. Informasi palsu yang tersebar dapat menyesatkan opini publik, menciptakan kepanikan, atau merusak reputasi pihak tertentu. Yang kedua, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Banyak pengguna yang tanpa sadar membagikan informasi sensitif di media sosial. Data pengguna juga sering dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan yang jelas. Yang ketiga, ujaran kebencian dan intoleransi. Kemudahan menyampaikan pendapat secara anonim sering disalahgunakan untuk penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, gender, ataupun pandangan politik. Yang keempat, perundungan cyber atau cyberbullying. Individu sering menjadi korban komentar negatif, penghinaan, dan serangan verbal secara daring atau secara online, yang mana ini dapat menyebabkan tekanan psikologis yang sangat serius. Prinsip etika dalam media sosial dan komunikasi digital. Untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam media sosial dan komunikasi digital, diperlukan penerapan prinsip-prinsip etika antara lain. Yang pertama adalah kejujuran, mana ini dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, dan menghindari manipulasi atau penyuntingan konten secara menipu. Yang kedua, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua konten yang dibagikan atau dikomentari, dan memahami bahwa tindakan daring memiliki dampak real terhadap orang lain di kehidupan nyata. Yang ketiga, rasa hormat terhadap orang lain, menghormati perbedaan pendapat dan tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyerang, merendahkan, atau memprovokasi pihak-pihak lain. Yang keempat, perlindungan privasi, menghargai data pribadi orang lain dan tidak membagikan informasi sensitif tanpa izin. Yang kelima, kesadaran digital, yaitu memahami konsekuensi dari setiap tindakan daring atau tindakan online, termasuk bagaimana informasi dikonsumsi, disimpan, dan disebarluaskan. Etika dalam komunikasi digital profesional. Komunikasi digital tidak hanya terbatas pada media sosial personal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam lingkungan kerja profesional, baik melalui email, aplikasi komunikasi instan, maupun platform kolaboratif. Adapun etika dalam komunikasi digital profesional meliputi, yang pertama, kejelasan dan ketepatan. Pesan harus disampaikan dengan jelas, tidak ambigu, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks profesional. Yang kedua, sopan santun dalam digital, menghormati waktu dan ruang digital rekan kerja, dan menghindari penggunaan huruf kapital secara berlebihan yang dapat ditafsirkan sebagai teriakan. Yang ketiga, etika dalam rapat daring atau rapat online, menjaga etiket selama video konferensi seperti hadir tepat waktu, berpakaian pantas, menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara atau tidak sedang diminta untuk berbicara, dan tidak melakukan aktivitas pribadi saat rapat berlangsung. Yang keempat, kerahasiaan informasi, menjaga informasi internal organisasi, tidak membagikan melalui media publik atau saluran yang tidak resmi lainnya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, etika dalam teknologi dan digitalisasi adalah fondasi penting untuk masa depan yang bertanggung jawab. Dengan memahami tantangan dan menerapkan prinsip-prinsip etika, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih adil, aman, dan menghormati privasi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, sepenuhnya salah saya. Jika ada kebermanfaatkan, sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.